Hai Bray semua, selamat datang kembali di channel Voice Story Gundam. Bersama gue di sini, Admin Bray. Di kesempatan kali ini, gue akan membahas salah satu mobile suit seri G Project generasi terbaru dari pihak Omni yang pernah melawan Justice dan juga Freedom dalam series mobile suit Gundam Seed. Seperti apa story pembuatan dari mobile suit yang satu ini? So, simak terus videonya Bray. Intro. Guts X-131 Calamity Gundam merupakan satu dari 3 G Project generasi berikutnya yang dikembangkan dari sebagian seri G Project pertama Omni, di mana Calamity Gundam dibangun di atas inner frame seri X-100 untuk penggunaan standar, serta dibekali dengan baterai nuklir sebagai sumber energi utama. Untuk konsep kinerja di lapangan, data dari Buster Gundam digunakan untuk pembuatannya. Oleh karena itu, Calamity juga mewarisi konsep serangan artileri yang dibekali dengan beberapa persenjataan jarak jauh dengan output yang cukup kuat. Sama seperti Buster Gundam, Calamity juga dapat ditugaskan sebagai mobile suit pemberi dukungan dari garis belakang bagi rekan-rekannya yang bertugas di garis depan. Selain itu, kemiripan lainnya juga terjadi pada persenjataan tempur jarak dekat yang sama sekali tidak disediakan. Namun meskipun demikian, untuk perlindungan armor, terdapat peningkatan yang menjadi pembeda dari seri G Project pertama. Di mana untuk perlindungan armor, kini Omni membekali semua unit seri G Project terbaru mereka menggunakan Transfish Armor, atau bisa disebut juga sebagai TP Armor. Yang mana ini merupakan peningkatan untuk penggunaan dari PS Armor dengan cara menambahkan lapisan armor tambahan pada lapisan luar PS Armor Mobile Suit. Seperti yang kita tahu, saat diaktifkan saja, PS Armor sangat menguras energi dari baterai mobile suit, bahkan akan memakan lebih banyak energi apabila mobile suit terkena serangan fisik maupun proyektil yang terlalu intens. Oleh karena itu, dengan cara menerapkan sistem armor 2 lapis, sementara bagian armor luar akan bekerja menahan serangan ringan, PS Armor yang terdapat di dalam lapisan armor luar akan bersiaga aktif ketika armor luar mengalami kerusakan. Dan karena PS Armor disetel hanya akan aktif ketika lapisan armor luar ditembus, selama itulah Calamity dapat menghemat energi baterainya sehingga memiliki waktu pengoperasian yang lebih lama, serta lebih dapat memfokuskan energinya untuk konsumsi senjata beam yang haus akan daya. Namun meskipun demikian, mobile suit dengan penggunaan TP Armor ini akan masih rentan terhadap serangan-serangan berat dari beberapa persenjataan yang mampu cukup kuat untuk menembusnya. Oh iya, karena lapisan armor luar yang digunakan bukanlah PS Armor, melainkan armor normal biasa, itu tidak menimbulkan perubahan warna saat mobile suit diaktifkan maupun dinonaktifkan. Dan untuk spesifikasi lainnya, Calamity Gundam juga dibekali dengan beberapa jet pendorong mesin kuat yang dipasang pada bagian-bagian tubuhnya. Dengan banyaknya pemberian mesin jet pendorong, Calamity dapat melayang tetap di atas gurun maupun di atas perairan dengan mudah. Namun karena tidak memiliki kemampuan terbang bebas yang sebenarnya di atmosfer untuk dapat berpindah ke satu tempat ke tempat pertempuran lainnya, Calamity seringkali harus naik di atas Rider Gundam yang dapat menjadi mode mobile armor sebagai sabbantu penerbangan. Dan untuk lebih memaksimalkan semua kinerja dari seri G Project tahap kedua, Omni sengaja memberikan sistem kontrol yang rumit pada Calamity dan juga 2 G Project terbaru lainnya. Yang mana OS yang disesuaikan pada Calamity hanya dapat digunakan oleh para pilot biological CPU sehingga pilot natural normal tidak dapat menggunakannya. Pilot biological CPU sendiri berasal dari ras natural yang diperkuat secara tidak alami, di mana mereka yang terpilih akan diberikan obat-obatan serta pelatihan khusus untuk tujuan menghasilkan pilot dengan kemampuan mental dan fisik serta reaksi yang lebih ditingkatkan agar dapat bertarung setara dengan para pilot koordinator. Terbukti pihak Omni yang menghasilkan pilot seperti ini membuat Orga Sapnak, yaitu pilot dari Calamity Gundam yang merupakan salah satu dari 3 pilot biological CPU tersebut, mampu menunjukkan kemampuan tempur yang bahkan mengganggu koordinator kuat terkenal seperti Kira Yamato dan Atran Zala. Kembali ke Calamity Gundam. Untuk beberapa persenjataan,
Calamity dibekali dengan 2 unit High Energy Long Range Beam Cannon yang terpasang pada bagian backpack hingga menjulang ke arah bahunya. Senjata dengan kaliber 125 mm ini memiliki tingkat tembakan serta kekuatan penghancur yang sangat baik, sehingga mampu dengan mudah menghancurkan mobile suit musuh dari jarak kejauhan. Senjata berikutnya ada Scylla Multi-Phase Energy Cannon dengan kaliber 580 mm. Senjata tanam yang dipasang pada bagian atas dada dari Calamity ini merupakan beam cannon dengan jenis yang sama yang dimiliki oleh Aegis Gundam. Yang mana selain memiliki daya hancur kuat, kerusakan serius juga akan terjadi pada benda-benda apapun yang terkena oleh jalur pembidikannya. Selain itu, senjata ini juga dapat digunakan untuk mencegah mobile suit musuh yang akan mencoba mendekatinya, bahkan untuk dapat melakukan serangan murni yang sangat menghancurkan tanpa sistem bidik khusus. Calamity dapat menembakkannya secara bersamaan dengan persenjataan lainnya yang dimilikinya, seperti layaknya yang dilakukan oleh Freedom. Berikutnya ada persenjataan genggam seperti 1 unit plasma bazooka dengan kaliber 337 mm. Senjata yang dibawa pada tangan kanan ini sangatlah kuat, sehingga dapat menyebabkan kerusakan serius dengan goncangan di sekitar area tembakan. Dan untuk persenjataan genggam lainnya, terdapat perisai khusus anti-beam shield yang dibawa pada lengan kiri. Shield yang terbuat dari bahan khusus ini memiliki struktur material ringan dengan tingkat kekerasan tinggi, yang juga telah diperkuat dengan lapisan anti-beam. Dengan desain runcing pada bagian ujungnya, shield juga dapat digunakan sebagai senjata saat pertempuran jarak dekat jika dibutuhkan. Dan ketika Calamity membutuhkan serangan jarak menengah, sepasang persenjataan beam cannon tambahan yang ada pada bagian shieldnya juga dapat digunakan. Pada cerita anime, Calamity yang dipiloti oleh Orga Sapnak telah banyak sekali menembak jatuh mobile suit milik Zaf. Namun selama penggunaannya, Calamity sekaligus pilotnya harus berakhir hancur oleh Justice yang saat itu tengah menggunakan Meteor Unit. Oh ya, untuk kesemua seri G Project tahap kedua, ketiga unit Guts X tersebut termaksud Calamity juga memiliki unit varian lainnya yang dibangun sebagai penggunaan spesifikasi pertempuran yang berbeda. Di mana sementara Calamity asli adalah mobile suit berspesifikasi artileri untuk pertempuran jarak jauh, Omni juga membuat Calamity lainnya dengan spesifikasi pertempuran jarak dekat dengan kode nama sebagai Sword Calamity Gundam. Tidak tanggung-tanggung, terdapat 3 Sword Calamity dengan desain yang sama persis yang telah berhasil dibuat. Yaitu ada unit 1 yang dikhususkan sebagai unit uji dengan warna asli yang sengaja tidak diubah. Sementara unit kedua dipiloti oleh Edward yang muncul dalam series Gundam Seed Astray. Dan terakhir unit yang ketiga dipiloti oleh Four Sources. Dan karena pembuatan dari Sword Calamity menggunakan data dari Sword Striker, itu membuatnya memiliki sepasang pedang anti kapal besar yang mirip dengan persenjataan Sword Striker Gundam. Yang menjadi pembeda hanya ada pada warna serta pemasangan persenjataan laser gun pada bagian ujung bawah pedang. Selain pedang, terdapat pemasangan persenjataan tempur jarak dekat lainnya seperti sepasang beam bumerang pada bagian bahu, sepasang roket anchor pada lengan bagian bawah, dan sepasang pisau tempur armor Snyder pada bagian kaki. Sementara untuk persenjataan bawaan asli, Sword Calamity masih mempertahankan Scylla Multi-Phase Energy Cannon pada bagian dada dengan output yang lebih rendah untuk menghemat baterai, sehingga waktu pengoperasiannya bisa lebih lama. Selain Sword Calamity, terdapat juga varian lainnya dari Calamity Gundam dengan kode nama sebagai Blau Calamity Gundam, di mana ini merupakan mobile suit seri G Project Omni yang berhasil dibuat ulang sebagai bagian dari Project Action berkat kerjasama Omni dengan perusahaan Action Industries. Blau Calamity merupakan mobile suit yang telah disempurnakan dari Calamity Gundam dengan konsep artileri sebelumnya dengan cara menambahkannya beberapa persenjataan tambahan yang telah digandakan. Dan untuk kemunculan dari mobile suit ini ada pada mobile suit Gundam Seed Destiny Astray Air. Nah, oke bray, sorry kalau di video ini gua nggak bahas lebih detail untuk semua varian dari Calamity Gundam ini. Mungkin suatu saat gua akan buatkan terpisah untuk videonya agar lebih detail dan fokus untuk penjelasannya. Jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Gua mohon pamit undur diri. Salam Gundam.